Shalom Aleichem, kali ini kita akan membahas tentang siapa Yesus di mata Islam. Dan kali ini kita akan melihat respon atau jawaban Lia Miron ketika Bunda Korla mempertanyakan status Tuhan kita yakni Yesus Kristus. Ini merupakan debat yang bisa dibilang agak sedikit lucu, ya karena dari dulu kaum ini selalu mempertanyakan hal yang sama terus, entah sampai kapan, mungkin sampai kiamat. Mari kita simak, namun sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kamu apa, Kristen? Kristen saya, ya. Kristen orang Indonesia? Kristen dari abad mula-mula, Bunda. Oke, Kristennya orang Indonesia dong berarti saya, karena Bunda yang cantik. Iya, benar. Gambar-gambar laki-laki ganteng itu ya, itu Yesus. Itu Yesus dalam kemanusiaannya, karena dia punya dua kodrat. Kayak gitu memang mukanya. Itu banyak, Bunda, penafsirannya. Itu tidak ada yang tahu persis seperti apa wajah Yesus. Cuma orang-orang itu menggambarkannya dengan sesuka hati mereka. Orang Cina... Boleh. Kenapa Iya. boleh sayang gambar-gambar gitu? Nanti malah Iya, ketipu boleh. dong jatuhnya. Gini, Bunda, gambar-gambar itu tidak untuk disembah, tapi untuk namanya ikon. Oh, Iya, ikon mengingat gitu. untuk mengingat dan memperkenalkan dia. Jadi bukan untuk disembah, gitu. Oh, jadi Yesus itu bukan Isa. Yesus bukan Nabi Isa dalam keyakinan Muslim. Itu berbeda sekali, Bunda. Jauh sekali. Tapi Yesus lahirnya dari mana? Yesus itu Dari lahirnya Bunda di Maryam. Migdal Eder dari Maria. Mamanya siapa? Maryam kan? Bukan Maryam, Maria. Iya, Maria itu dalam agama kalau di Al-Quran namanya Maryam sayang. Ini Berarti pun- mama kok hampir sama jalan ceritanya. Tunggu. Pusing Bunda. Enggak, ini Bunda benar-benar enggak paham benar. Ya kalau di Al-Quran dijelaskan Isa itu adalah yang disembah orang Kristen, adalah Yesus. Tapi orang Kristen enggak mengakuin itu kan? Ya. Benar. Gini Bunda. Maryam, kalau dalam keyakinan teman-teman Muslim kan, Maryam itu saudaranya Harun. Iya toh? Kalau iya, Maryam itu saudaranya Harun. Kalau di keyakinan Kristen, Maria dengan Harun itu jaraknya 1000 tahun, nggak mungkin. Jadi beda. Ya, emang kalau Isa itu ada kadang-kadang Bunda suka dengan tuh Isa di zamannya Musa itu kan berbeda. Yesus dengan Isa memang berbeda. Musa Musa itu 1500 tahun lebih tua daripada Yesus. daripada Jadi dia Yesus kan? Iya. Kok jadi jujur Yesus itu bukan Nabi Isa. Bukan, Bunda. Apa benar bukan Isa? Apa kalian menolak? Orang Yahudi pun tidak mengakui itu. Nggak mengakui siapa dia? Orang Yahudi tidak mengakui bahwa Nabi Isa adalah Yesus yang mereka salibkan. Tidak. Maksudnya orang Yahudi. Iya, orang Yahudi itu Bunda punya catatan sejarah bahwa mereka menyalibkan Yesus Kristus orang Nazaret itu dalam Talmudnya mereka, Talmud Babilonia Sanhedrin. Berarti sama kayak di Al-Quran juga tidak mengakui bahwa yang disalib itu Isa. Tapi orang yang Yahudi bukan Isa, yang disalib itu bukan Isa, tapi Orang itu Yahudi. disumpahin. Orang Yahudi percaya bahwa Yesus itu yang disalib. Orang Yahudi meyakinkan bahwa yang disalib itu Yesus. Iya, karena mereka mencatatkan itu dalam sejarah. Tapi ada Yesus, ada Isa juga di situ. Isa tidak ada, Isa itu tidak ada, hanya Yesus. Yesus, jadi ceritanya bersama Isa disalib, Yesus disalib juga gitu. Isa itu tidak ada, Bunda. Isa itu hanya nama penyebutan orang Syria Timur untuk nama Yunaninya. Tapi di Al-Quran, di dalam Alkitab Bunda, Isa itu adalah nabi yang disalib orang-orang Yahudi karena tidak menerima kehadirannya, tidak mengakui bahwa itu nabi. Lalu dia difitnah oleh kerajaan. Dia difitnah. Tadi awalnya kerajaan itu tidak percaya, tapi karena banyak orang-orang yang jahat, maka dia terfitnah. Tapi Allah mengangkat dia ke surga. Tapi nah itu sekarang yang tonton baru Merry Christmas itu itu Isa kan? Yang Itu Yesus, bukan Isa. sayang. Bukan. Itu Isa sayang. No. Enggak, itu Yesus bukan Isa. Beda, Bunda.
nggak boleh dipaksa bunda, karena sejarahnya berbeda total. Ya udah gitu aja, udah jangan salah paham dulu. Jadi oke, sekarang Bunda pengen tanya lagi ya tadi. jadi ribet ini. Dibawa santai ya, jangan dihujat ya, jangan menghujat ya, binatang yang menghujat ya. Ini pengen nanya aja, nggak ada istilah kata menghujat. Keyakinan nggak bisa dipaksa ya. Tanggung sendiri masing-masing aja ntar di akhirat. Enggak, jadi gini, Tuhannya kamu apa, Kristen? Kristen saya, ya. Kristen orang Indonesia. Kristen dari abad mula-mula bunda. Oke, Kristennya orang Indonesia dong berarti saya, karena Bunda yang cantik. Iya benar. Iya. Tadi apa kata Trinita, Trinitas Tritunggal. Trinita, Bapak tadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Malaikat? Bukan, Roh Kudus itu Siapa itu? Roh Kudus itu adalah rohnya Sang Bapa. Jadi lain lagi. Ya udah gini aja deh. Jadi Tuhannya. Jadi gini, bapaknya Yesus itu bapaknya Yesus itu Allah ya kan? Gini bunda, dalam keyakinan teman-teman Muslim, Allah itu adalah nama. Kalau dalam keyakinan orang Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah hakikat sesembahan. Nama dari Allahnya Yahudi dan Allahnya Kristen adalah Hashem, atau disebut dengan Yod He Vav, 4 tetragrammaton. Jadi Allah itu adalah generic name, bukan proper name. Gitu bunda. Jadi Sang Bapa itu adalah Allah, firmannya Bapa adalah Allah, dan rohnya Bapa adalah Allah. Karena hakikatnya Sang Firman dan Sang Roh itu harus sama dengan hakikat Sang Sumber, yakni Sang Bapa. Makanya Alkitab kami berkata apa bunda? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yakni Bapa, dan satu. Berarti sama dong kayak Muslim juga. Allah cuma satu, yaitu Allah gitu loh. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah yang disembah. Memang sama bunda. Jadi Allah memang sama Allah Bunda sama. Bunda coba deh. Gini, kalau kita berbicara Allahnya bunda dengan Allahnya saya sama, tidak. Kenapa bunda? Karena yang diajarkan Allah dalam keyakinan bunda dengan apa dalam keyakinan kami itu berbeda. Tapi kalau Allahnya Yahudi dengan Allahnya Kristen itu sama, yaitu Hashem. Orang Yahudi bukannya ajaran Yahudi berawal dari diajarkan Nabi Musa. Iya, Musa itu pembawa Berarti Nabi Musa bagian dari pesuruh Allahnya orang Muslim, sama dengan Nabi Muhammad. Iya, kalau dalam keyakinan Bunda kan Musa itu adalah nabi. Tunggu. Keyakinan dalam agak jadi ini bapaknya Allah tadi, bapak Allah itu, bapak Allah. Bapak Allah bukan bapak Allah, Allah Bapa. Beda Bunda. Jangan dikatakan bapak Allah. Kalau bapak Allah artinya iya. Kalau bapak Allah maksudnya Allah berbapa. Beda. Oh, jadi dalam agama Kristen Allahnya punya bapak. Dia disebut Bapa karena dia sang sumber. Itu Bunda, bukan berarti Allah itu punya Bapa, bukan. Jadi istilahnya berarti jadi Allahnya orang Kristen itu ya Allah. Allahnya Kristen itu ya sang Bapa itu Allah kan. Bunda nggak paham dengan agama. Jadi gini, Allahnya Bapa itu ya Allah. Allahnya kami adalah sang Bapa. Allahnya kalian itu sang Bapa. Bapaknya siapa? Bapaknya sang Firman, yaitu sang Kristus. Jadi ya orang Kristen ingin Bunda ngebahas ini sampai begini jatuhnya. Ini maaf ya nggak menghina ya, maksudnya jadi Bunda tuh jadi kayak ini nggak, jangan dipelintir ya para anjing ya. Ini cuman ngomong pengen Bunda pengen tahu aja. Jadi Allahnya jadi Allah itu bukan berarti bapaknya Allah gitu. Bukan.
Maksud kalimat Allah Bapa itu apa sayang? Begini, kalau saya jelasin jangan Bunda potong dulu ya, biar selesai. Karena harus gini. Ya, Gini, sayang. Bunda. Jadi, dalam keyakinan kami, Allah itu hanya satu. Dalam Sema Israel dikatakan, Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Bagi kami Bunda, Allah itu hanya satu. Hanya Sang Bapa. Tetapi di dalam diri Sang Bapa, dia punya pikiran, dia punya ide, dan dia punya roh yang membuat dia hidup. Dan firman-Nya itulah yang nanti menjadi daging, yang lahir dari perawan Maria, yang dipanggil dengan Yesus. Dan Sang Bapa Gimana? Berarti sama dong sama Nabi Isa. Kejadian Nabi Isa juga begitu, lahir dari seorang perawan, namanya Maryam. Dia hampir sama sih. Bunda, gini Bunda. Yesus, kalau Isa itu lahirnya dari Maryam, saudaranya Harun, di bawah pohon kurma. Kalau Yesusnya kami, itu lahirnya dari Maria, bukan saudara Harun, atau Maria Magdalena di Migdal Eder. Jadi beda. Beda. Berarti, tapi kan Tuhan cuma satu, Esa. Di mana-mana Tuhan Esa. Tuhannya pasti. orang Nasrani itu Bapak itu yang Allah Bapa. Iya, Sang Bapa itu adalah Allah, betul. Mantap. Yang menciptakan langit dan bumi. Iya, dia menciptakan langit dan bumi. Segala Termasuk sesuatu. bumi yang kita injak sekarang ini. Iya, rumah Bunda juga Tuhan yang Itu ciptakan. berarti Allah. Berarti itu Allah. Itu Sang Bapa Bunda yang hakikatnya Allah. Iya, Allah itu kan maksudnya tiada Tuhan selain Allah. Allah itu kan nama, tapi tetap dia Tuhan yang Maha Esa, dia yang berkuasa langit dan bumi, yang menjadikan semua manusia. Gini, di dalam agama Kristen yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Sang Bapa melalui firman-Nya. Gimana maksudnya? Firman maksudnya? Si Firman itu siapa sih? Firman itu si Yesus tadi. Iya, Firman. Yesus itu adalah firman, betul. Jadi firman-Nya itu yang menciptakan langit dan bumi. Iya, makanya Yesus itu adalah Bukan Allah Bapa. Allah Bapa yang menciptakan melalui firman-Nya, karena Allah itu berfirman. Ya sama kayak Allah, maksudnya Allah juga begitu. Kum fayakum, jadilah bumi dengan firman-Nya dia gitu kan. Mantap. Nah terus yang Yesus tadi itu, kenapa sih ada Yesus? Yesus ini ngapain pula ikut-ikutan? Maksudnya ngapain? Kok ketawa? Enggak, maksudnya dia siapa sayang? Maksudnya dia Tadi kan sudah saya jelaskan, kenapa Yesus itu harus turun ke dunia? Karena Sang Bapa yang adalah Allah yang esa. mirip ya ceritanya. Jadi kayak Bunda bilang hampir-hampir mirip. Dan yang paling menarik lagi ketika Bunda Korla mempertanyakan Tuhannya orang Kristen, apakah Yesus itu Tuhan kita atau Allah Tuhan kita? Ini jawaban cerdas Lia Miron. Yesus itu Tuhan kamu apa Allah Tuhan kamu? Seorang Bunda Korla mempertanyakan, Yesus itu Tuhan kamu atau Allah Tuhan kamu? Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut dan juga pertanyaan lainnya, tentu saja sebagai orang Kristen kami begitu senang dan berbahagia apabila diajukan pertanyaan yang demikian. Karena kami sebagai orang Kristen begitu mempertanggungjawabkan apa yang kami imani dengan fakta historis dan keyakinan teologis yang tervalidasi. Tentu saja Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ia disebut sebagai Allah selain daripada ia mengakui bahwa dirinya adalah anak Allah dan menyetarakan dirinya dengan Allah, namun ia merupakan Sang Firman yang keluar dari Sang Bapa yang berhakikat Allah. Maka tidak mungkin firman-Nya Sang Bapa Allah yang esa itu tidaklah Allah. Yesus juga adalah Tuhan karena ia sendiri berkata dalam Yohanes 13 ayat 13 bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan lebih jauh jika kita belajar bahasa asli yakni bahasa Yunaninya, maka Yesus itu tidak bisa tidaklah Tuhan. Ia harus menjadi Tuhan karena kata Tuhan di sana digunakan juga dalam Septuaginta 1 Samuel 15 ayat 2 yang merujuk kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan aja sudah ada sebelum manusia diciptakan. Tentu saja iman kekristenan yang benar percaya bahwa Allah telah ada sebelum manusia ada. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat 58 ia berkata bahwa sebelum Abraham ada,
Ia ada. Hanya Yesus dalam kitab suci yang pernah mengklaim hal yang demikian. Ini yang menjadi bukti bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan. Enggak, ini penasaran banget. Bagaimana dia bisa menceritakan Tuhan sementara dia nggak dapat ilmu dari Yesus? Dari kitab suci di dunia tidak ada satupun yang dapat menandingi Injil dari validitas historisitas yang terkandung di dalamnya. Kitab Matius Markus ditulis pada tahun 55 hingga 65 Masehi, yakni hanya berjarak kurang lebih 20 tahun dari Yesus Kristus. Jika kita percaya bahwa Soekarno pernah hidup 70 tahun lalu, bagaimana mungkin kita tidak percaya para murid dan para rasul yang menuliskan tentang kisah Yesus yang hanya berjarak 20 tahun daripada dirinya? Membuktikan bahwa langit tidak bertiang. Iman kekristenan pun tidak pernah percaya bahwa langit itu memiliki tiang. Mungkin langit punya tiang Anda dapat temukan dalam kitab Ayub dan juga Mazmur. Namun hal tersebut dimaknai secara alegoris dan juga kiasan. Karena orang Yahudi pun tidak pernah memaknai bahwa langit itu memiliki tiang jika membaca ayat-ayat tersebut. Allah menceritakan melalui firman-Nya yang dibawa oleh Jibril. Jika berbicara tentang pewahyuan tentu kembali kepada iman masing-masing. Namun kita harus tunduk pada sejarah dan juga memberikan sikap yang rendah hati. Misalnya ketika teman-teman muslim menyatakan bahwa Yesus dalam kekristenan tidaklah disalib. Namun bukti sejarah yang tak mungkin bisa dibantah menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar disalib. Misalnya tulisan sejarawan Yahudi Yosef bin Matias yang tidak hanya menyatakan kematian Yesus namun juga kebangkitannya. Bahkan dari sumber Yahudi itu sendiri, misalnya pada Talmud Babilonia Sanhedrin 43a yang menyatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu digantung, tidak diserupakan. Artinya jika teman-teman muslim percaya Yesus dalam kekristenan tidaklah disalibkan, biarlah itu oleh karena iman, bukan oleh karena fakta sejarah. Tuhan memberkati.